Tetapi di sini yang antara vaksin, obat dan apa ini ya Pak? Baca bek apa bek apa ini? Perbekes ya, Perbekes 2024 adalah 60 miliar, sedangkan 2025 115, hampir 100%. Nah, ini di mana gitu loh. Kenapa terjadi lonjakan yang sedemikian besar? Boleh dikatakan hampir 100%. Demikian penjelasan tentang komponen biaya kesehatan pembiayaan haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Selanjutnya kami persilahkan kepada pimpinan dan anggota Panja Komisi 8 DPR RI untuk mengajukan pertanyaan, saran, pendapat ya, yang kami di sini ada Dirjen PAU dan juga ada Badan Haji dan juga Kementerian Kesehatan. Namun yang perlu sebelumnya saya perlu sampaikan Kementerian Kesehatan. Jadi sebaiknya itu kementerian itu membuat surat edaran kepada daerah. Biar ada dasarnya, Pak. Kalau tidak ada itu, nanti daerah ini akan membuat kebijakan tersendiri. Ya. Coba ada yang 1 juta, ada 1.200.000, ada yang 2 juta, seperti Jakarta hanya 750. Iya, itu dibuat surat edaran. Dan saya mohon, saya lihat ini dari anggaran, terima kasih ini ada peningkatan dari 300 miliar ya keseluruhan ya 372 miliar sekarang mencapai 414 miliar. Ini saya mohon nanti terutama kualitas daripada obat terutama di Arab Saudi, Pak. Ini saya menjadi tim WAS itu sudah 3 tahun. Kami selalu menemukan di pemondokan itu obat selalu terlambat. Jadi ini mohon diperhatikan ya. Dan juga saya sampaikan kepada Pak Dirjen, kasus 2023, jamaah yang sakit turun di Medan, ya turun di Medan, kebetulan daerah di dapil saya itu, Jepara, sakit turun di Medan, dimasukkan rumah sakit Medan, ditinggal pesawat ke Semarang, ke Solo, habis itu nunggu pesawat lagi penerbangan sampai dirapat di perawatan itu sampai sembuh, tapi dikenakan biaya. Nah, waktu itu turun langsung nama pemerintah daerah untuk diambil di sana. Tetap tidak mau membayar biaya. Ini perlu catatan nanti kalau memang ada kasus seperti itu lagi terkait dengan tadi sampaikan Pak Dirjen, kalau sakit di Arab Saudi diobati sampai sembuh. Nah, tapi kalau di kita ini dan itu free, nggak bayar. Tapi kalau di kita ini kasus seperti di Medan itu masih dikenakan biaya. Ini yang menjadi nanti kalau ada kasus seperti itu lagi kami harus Pak Dirjen harus ambil tindakan itu. Saya kira itu dan kami persilakan kepada anggota siapa yang akan mengajukan pertanyaan. Bu Seli, Pak Husni, Bu Ina, Bu Mahdalena, sayap kanan Gus Aim dan Pak Hasan. Selanjutnya saya minta Bu Seli. Ya. Nanti biar yang lain nambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan dan seluruh anggota Panja Komisi 8, Panja Pemerintahan dan dari Kementerian Kesehatan. Saya mengapresiasi kepada Komisi 9 sebelumnya, ada Pak Abidin Fikri ya, dan beberapa rekan-rekan dan Pak Ansori, karena sudah bisa menaikkan angka dari Kementerian Kesehatan untuk
masalah haji dari 372 miliar menjadi 414 miliar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak catatan Pak Menkes ya, Pak dari Kesehatan, dari Gus Aim tadi. Jadi terutama Pak Dirjen, Safari Wukuf, benar-benar mobil disiapkan, ya, jangan sampai tidak bisa wukuf karena ini Al-Hajjul Arafah, haji itu di Arafah, tidak bisa dibadalkan itu, harus datang ke sana. Ya. Terus Pak Kesehatan, tadi memang benar tadi sampaikan beliau, biasanya itu kalau habis di Mina itu ada batuk onto namanya, batuk onta katanya. Kalau enggak batuk, enggak haji katanya. Batuk onta katanya, itu obat batuknya Pak. Jadi ini diperbanyak. Terus dari Pak Dirjen, kaitannya petugas. Saya itu ketemu salah satu dokter rumah sakit besar di sini kemarin, tidak saya sebut rumah sakitnya, rumah sakit pemerintah, ya. Dapat tugas tim haji kesehatan. Itu banyak petugas haji, 3 petugas haji kita merokok. Merokoknya di tempat-tempat, tidak ada aturan. Bahkan dokternya ini ngomong ke saya. Karena direktur rumah sakitnya itu setelah dia tahu kalau saya Komisi 8, dan paham kemarin saya tim haji, ya, ditemukan dokternya itu. Karena dokter itu mau wadul, aku mau ngomong sama siapa ya, melaporkan pada siapa. Nah, saat saya datang periksa di rumah sakit itu, ngomong begini Pak. Ada petugas diingatkan, Pak, Mas, jangan ngerokok di sini, ngerokok di tempat yang lain. Ya, ini mengganggu jamaah. Bilang begini Pak jawabannya. Saya enggak sebut namanya orangnya. Bos saya tidak melarang, bos saya aja merokok, dokter mengingatkan saya. Ya kan itu. Ya. Bos saya aja tidak melarang, bos saya merokok juga. Dan nanti kalau batuk ada obatnya dok, katanya begitu. Dokter ngelus dodo, ini petugas haji, pakaiannya pakaian biru kan itu. Diingatkan seperti itu. Makanya nanti salah satu seleksi petugas haji, ya salah satu seleksinya, ya jangan merokok di tempat sembarangan. Kalau merokok tidak boleh merokok, tidak bisa Pak. Saya ini enggak merokok, dulu merokok dia. Saya ini karena orang kalau sudah kecanduan rokok itu, atau enggak merokok itu bingung Pak, pusing, ya pasti cari tempat, gitu, yang tempat rokok. Gitu. Selanjutnya siapa ini? Oh ini, terakhir. Bu Wulan, monggo Bu Wulan. Iya, ini jangan istimewa. Terima kasih Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan juga anggota serta tamu yang hadir pada kesempatan hari ini, alhamdulillah. Mohon maaf Pak Imran, kapus hajinya atau kabit? Ketua tim kerja. Ketua tim kerja. Iya. Pak Kapus kemana? Sedang cuti Bu di luar. Cuti atau lagi ada acara keluarga di Kudus? Sedang cuti. Cuti ya? Iya, cuti. Oke, Nana tadi harusnya disampaikan bahwa Pak Kapus tidak bisa hadir gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita menyimak tadi yang disampaikan Pak Imran, bahwa realisasi atau anggaran 2025 tadi realisasi 2024 untuk haji ini banyak sekali tambahannya kalau kita perhatikan. Padahal kalau kita tahu bahwa petugas untuk 2024 kemarin kan lebih banyak dibandingkan sekarang, betul? Ya kan, karena jumlah jemaah haji yang diberangkatkan lebih banyak, boleh dikatakan bahwa ada selisih 20.000. Nah, sedangkan data yang disampaikan kepada kita ini kan tidak terlalu jelas Pak. Hanya angka-angka global saja, tidak per persennya atau berapa jumlahnya itu tidak ada. Jadi kita tidak bisa menghitung ini.
Jadi apakah ada kenaikan berapa, kita juga tidak tahu. Terus kemudian berapa jumlahnya kita juga tidak tahu. Di sini kita tahunya misalnya salah satu contoh. Seragam TPK 2024 adalah 74 juta, kemudian 2025 60. Oke, agak wajar menurut saya. Ya kan? Karena jumlah petugasnya berkurang. Tetapi di sini yang antara vaksin, obat dan apa ini ya Pak? Baca bek apa bek apa ini? Perbekes ya, Perbekes 2024 adalah 60 miliar, sedangkan 2025 115, hampir 100%. Nah, ini di mana gitu loh. Kenapa terjadi lonjakan yang sedemikian besar? Boleh dikatakan hampir 100%. Kemudian di tempat-tempat lain juga sama. Jadi ini tolong juga disampaikan, jangan hanya membaca saja Pak. Kalau membaca kita sudah ada dokumen yang Bapak berikan, tetapi Bapak harus memberikan penjelasan. Apa dari maksud dokumen yang Bapak kasihkan kepada kita sehingga kita paham di situ. Kemudian banyak hal lainnya di sini yang mungkin disampaikan. Kemudian juga di sini adalah pelatihan kompetensi dan integrasi TKH. Perbandingan 2024 dan 2025 ini juga mengalami kenaikan. Padahal kembali lagi saya sampaikan bahwa jumlah dari tenaganya itu kan berkurang gitu. Terus kalau kita melihat bahwa kemarin sebagai evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, itu kan banyak obat-obat juga yang datangnya terlambat, terus tidak ada, kurang dan sebagainya. Nah ini juga harus diperhatikan. Nah itu apakah sudah masuk di dalam pengevaluasian Kementerian Kesehatan atau tidak? Karena kita tahu bahwa kemarin aja banyak yang sakit di jalan gitu. Jadi apakah tenaga medisnya itu nanti disampaikan bahwa tenaga medis ideal berapa, terus kemudian yang diusulkan berapa, yang kuota diberikan dari Kemenak itu berapa, kita tidak terlihat sama sekali di sini Pak. Jadi tolong itu ya, untuk peningkatan pelayanan haji ke depan, kita pengennya itu selain layanan secara umum, juga layanan kesehatan kita perhatikan. Terima kasih pimpinan.